Halo, assalamualaikum. Kembali di channel Mama Amar. Kali ini aku buat ide jualan yaitu risol. Ini paling banyak dicari ya ketika bulan puasa karena ini untuk buka puasa itu enak banget. Ditambah nanti pakai cabe atau enggak pakai sambal kacang, pastinya enak banget ya teman-teman. Tapi di sini aku mau bahas perbedaan tentang risol yang adonannya menggunakan telur sama risol yang tidak menggunakan telur. Kira-kira apa bedanya ya? Jadi buat teman-teman yang mau jualan jangan sampai di skip nontonnya, tonton terus sampai selesai. Pertama-tama kita buat kulitnya dulu ya bunda. Ini aku pakai tepung terigu sebanyak 250 gram. Aku pakai tepung terigu curah ya bunda, yang biasa ada di warung-warung itu. Untuk takaran airnya ini bisa 1:2 ya. Jadi kalau tepungnya 250 gram, terus airnya itu kurang lebih 500 gram. Di sini aku tambahin tepung maizena karena aku pengen nanti dia agak kriuk gitu ya bunda, tepung maizena tuh. Jadi aku nggak pakai tepung tapioka, tapi aku pakai tepung maizena. Untuk airnya aku ini sebanyak 500 gram. Dimasukin sedikit-sedikit, lalu diaduk ya sampai dia benar-benar tercampur rata dan tidak ada yang bergerinjil. Buat bunda-bunda yang buat kulit risol belum berhasil, itu sebenarnya ada beberapa kemungkinan ya bun. Jadi kalau buat kulit risol ini, pertama yang harus diperhatikan itu adalah alatnya sih yang penting itu. Jadi kayak teflonnya itu benar-benar harus yang anti lengket. Jangan gunain yang gak anti lengket, karena sebagus apapun resep yang bunda gunain itu bakalan percuma kalau teflonnya masih belum yang anti lengket. Terus yang kedua, untuk bahan, ada yang bilang kan ya kalau misalkan lentur itu mesti banget pakai telur atau pakai apa, telur sih yang saya dengar keseringan ya. Enggak gitu bun kalau menurut aku. Jadi aku gunain cuman tepung terigu aja tok ya, sama air itu pun bisa berhasil. Tapi kita harus ngediemin si adonannya itu kayak lebih dari 1 jam. Jadi kita istirahatkannya agak lumayan lama. Semakin lama akan semakin lentur kulit adonannya itu. Jadi yang bilang kalau buat kulit risol harus menggunakan telur, aku bilang itu salah total ya. Untuk bahan-bahan lengkapnya nanti aku tulis di box deskripsi ya bunda. Tadi aku udah tambahin juga sama minyak goreng 2 sendok makan, sama garam dan seasoning lainnya ya. Aku gunain bubuk bawang putih juga sama Royco. Ini kita saring seperti yang tadi aku bilang, karena ini kan lumayan ngegumpalnya ya di saringan, jadi ditambahin sedikit. Jadi aku total gunain airnya 500 gram lebih. Untuk bumbu-bumbunya di sini pakai lada, Royco, bubuk bawang putih juga, tapi makainya tuh enggak yang terlalu banyak ya bunda. Di sini cuma untuk biar enggak tawar aja. Jangan sampai over memberikan bumbu di kulit, karena nanti isiannya juga akan kita kasih rasa. Jangan sampai nanti keasinan. Dan kalau misalkan nanti pakai sambal kacang juga kan sambal kacang ada rasanya. Nah ini kita diamkan. Mohon maaf sebelumnya ada video yang gak ketek ya teman-teman, karena ada masalah teknis lah.
jadi kayak kebuang gitu videonya. Ini aku buat dibagi dua. Jadi adonan yang pertama itu yang mangkuknya putih itu adalah adonan tanpa telur. Nah yang kedua ini adonannya aku pakai 1 butir telur. Jadi telurnya dikocok dulu sampai berbusa gitu, baru dimasukin ke dalam adonan yang kedua itu ya teman-teman. Jadi kita mau buat perbedaan gimana sih bedanya kulit risol yang menggunakan telur sama kulit risol yang tidak menggunakan telur. Terus juga kita mau tahu gimana hasil dari gorengnya itu bagus yang mana ya bunda-bunda. Di sini aku buat aku diemin dari setengah 5 kurang itu sampai aku buatnya setengah 8. Jadi lebih dari 1 jam ya bunda didieminnya. Lanjut kita mau cetak aja. Oke, yang pertama aku mau cetak ini yang tanpa telur dulu. Kita aduk-aduk dulu rata ya. Dari warnanya aja udah beda ya bunda. Yang tanpa telur itu nggak kuning, yang pakai telur itu kuning. Nanti dari hasilnya juga kelihatan beda. Di sini aku pakai teflon yang khusus buat crepes gitu ya bun. Ini tinggal kita oles-oles sama minyak aja sedikit, terus dipanasin, tinggal langsung cetak aja. Tadi sebelum dicetak aku masukin daun bawang ya sedikit. Nah untuk yang bolong-bolong kalau pakai teflon yang kayak aku tinggal kita tambal aja gitu. Tinggal tunggu sampai kering dan lakukan sampai selesai ya teman-teman. Oke, ini udah selesai dan hasilnya seperti ini. Menurut aku dua-duanya sama lenturnya, tapi untuk lebih lenturnya memang kalau pakai telur itu dipegangnya tuh kayak lembut banget kayak gitu bun. Jadi beda, dan dari hasil warnanya ini aslinya yang pakai telur itu hasilnya lebih kuning, lebih cerah gitu warnanya, lebih bagus deh intinya. Oke, jadi di tahap ini kita udah tahu semua ya, berarti tanpa telur pun risol, kulit adonan risol maksudnya tetap bisa lentur. Itu tergantung waktu aja yang mendiamkan tuh berapa lama biar dia bisa lebih lentur lagi gitu. Oke, lanjut kita buat untuk isiannya ya bunda. Kita mau tahu nanti hasil gorengannya nanti seperti apa, lebih bagus yang mana. Kita buat dulu yuk untuk isiannya. Di sini aku pakai wortel 1 biji sama kentang 1 buah aja. Dan ini aku iris-iris dengan menggunakan alat pengiris. Yang kentang itu ya bun, yang seperti ini. Terus kita mau potong-potong lagi. Kalau misalkan bunda mau dipotong-potong dadu itu nggak masalah. Tapi menurut aku kalau pakai potong dadu gitu, kalau memang isiannya mau pakai bihun lebih baik pakai alat seperti ini karena lebih cepat juga ya bunda. Nah ini kita potong-potong lagi jadi kayak dipendek-pendekin gitu
potong acak aja, jadi acak-acakan juga nggak masalah. Untuk bihunnya aku di sini pakai 2 lembar dan ternyata masih sisa juga ya Bunda. Padahal aku udah buatnya banyak-banyak. Jadi kalau misalkan Bunda mau buat yang sekitar 250 gram tepungnya, berarti buat untuk bihunnya kalau aku saranin 1 biji aja itu udah bisa ya Bun. Untuk bihunnya ini aku siapin air yang mendidih, terus kita masukin aja bihunnya dan ditunggu sampai si bihunnya matang. Ini bihunnya sudah lembut seperti ini, kita rendam di air dingin biar proses pemasakannya itu selesai. Langsung aku gunting-gunting aja biar agak pendek kan. Terus kita buang dan tirisin ya teman-teman. Lanjut kita tumis bawang putih. Kalau aku pakai bawang putih aja, kalau kalian mau pakai bawang merah juga nggak masalah. Tumis sampai wangi. Masukkan sayurannya, kentang dan wortel. Aku lanjut aja dimasak. Ini kita osreng-osreng dulu, terus kita masukkan air sedikit aja biar bumbunya meresap ya teman-teman. Masukkan juga bumbu-bumbunya. Aku pakai garam, royco, pakai lada, terus bubuk biji pala sedikit. Setelah itu diamkan sebentar dan jika sudah agak mengering, kita masukkan aja bihunnya. Ini kita aduk rata ya teman-teman. Di sini aku pakai saus tiram ya teman-teman, sedikit banget kayak gini. Oke, ini sudah mateng, tinggal kita tuang di wadah aja. Jangan lupa dicobain dulu, kalau ada yang kurang bisa ditambahin. Untuk isinya gampang banget, tinggal kita masukin aja bihunnya, terus kita lipat ke atas, sampingnya kita lipat juga, samping kiri kanannya juga ya teman-teman. Udah selesai deh. Jangan lupa untuk tepung terigu dicairin untuk pembalurnya ya. Nah ini udah selesai, hasilnya lumayan banyak, dari sekitar 250 gram tepung terigu menghasilkan ini aku 25 ya teman-teman. Untuk sepintas dilihat itu untuk yang pakai telur dia lebih licin ya, seperti itu. Kalau ini yang nggak pakai telur, nah dia yang nggak pakai telur ini tadi lumayan ada pas dibentuk itu nggak ada yang robek, tapi setelah agak lama jadi ada yang retak gitu loh Bun. Tapi itu udah aku pakein tepung terigu yang udah dicairin itu ya, buat ngerekatin lagi. Tapi ini nggak masalah menurut aku, karena nanti pas digoreng dia nggak ngebuka. Nah ini yang pakai telur.
lentur banget, bener-bener lentur ya. Untuk yang nggak pakai telur seperti ini ada yang retak tadi, tapi retaknya itu bukan pas sebelum dibentuk, tapi setelah dibentuk kelar, terus aku diemin lama, langsung pecah. Nggak tahu karena aku isinya terlalu kepadatan atau gimana, tapi dia pecah. Tapi yang si telur, yang pakai telur ini nggak sama sekali pecah gitu. Ini bedanya kayak gini. Dilihat dari warnanya, kalau yang pakai telur itu dia warnanya lebih kuning dan lebih bagus. Lanjut kita goreng aja ya, biar tahu hasilnya seperti apa. Goreng menggunakan api sedang cenderung kecil ya, jadi nggak yang gede-gede banget, karena si kulit ini cepet untuk gosongnya. Nanti warnanya nggak cantik lagi kalau pakai api besar. Oke, ini udah selesai. Jadi hasilnya seperti ini. Ini yang tanpa telur. Itu garing. Kalau dilihat ini kayaknya mirip gitu ya, Bun. Garingnya kelihatannya. Nah, kalau yang ini menurut aku kurang sih. Yang telur itu kurang renyah. Jadi nggak tahu kenapa dengan resep ini aku lebih suka yang tanpa telur, karena yang tanpa telur itu lebih garing dan kriuknya lebih berasa malah ya, Bun, dibanding sama yang pakai telur. Mungkin telur ini juga fungsinya untuk ngelentur, lebih lentur gitu ya kan, Bun, lebih ngelenturin, jadi pas digoreng itu dia nggak sekriuk yang tanpa telur atau kayak gimana, aku kurang ngerti. Tapi yang jelas yang tanpa telur itu di sini malah lebih garing. Jadi ekspektasi aku di awal itu bakalan yang lebih garingnya itu yang pakai telur kan, ternyata setelah jadi malah yang lebih garingnya itu yang tanpa telur. Oke, segini dulu video dari aku. Moga-moga bisa kasih pandangan buat bunda-bunda yang mau jualan. Kalau misalkan nggak pakai telur ini malah lebih bagus, kenapa harus pakai telur ya kan? Apalagi telur sekarang itu lagi mahal-mahalnya ya, Bun. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton video aku. Semoga suka sama videonya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mohon maaf kalau misalkan aku sok-sok ngajarin. Enggak, ini aku untuk berbagi aja ya, Bunda. Untuk bunda-bunda yang punya pengalaman lebih dan tentang perisolan ini bisa tulis di komen ya, Bunda. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya dengan klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih.